Halo semuanya, buat kalian yang lagi mulai merintis karir atau mungkin lagi bingung cari arah, ada satu pola pikir dasar yang penting banget buat dipahami. Biar apa? Biar kita nggak salah langkah di era AI ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya bangun fondasi karir yang kuat di dunia yang serba nggak pasti ini. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Sebelum kita ngomongin strategi ini itu, ada satu mindset dasar yang kalau sampai salah, wah, perjalanan kalian bisa jadi jauh lebih berat. Dan sayangnya, konsep ini sering banget disalahpahami sama banyak orang. Coba deh ngaku, siapa di sini yang diam-diam suka berharap bakal ada satu peluang emas datang tiba-tiba dan ngubah hidup kita? Kayak satu momen keberuntungan gitu. Tapi, pertanyaannya, emang beneran ya sukses itu datangnya kayak gitu? Oke, kita mulai dari bongkar mitos pertama. Dan ini yang paling bahaya menurutku, yaitu anggapan soal sukses instan. Media tuh suka banget nampilin cerita-cerita kayak gini, tapi kenyataannya jauh banget, beda total. Kita semua ingat kan, gimana hebohnya Pokemon Go? Kayak, boom, tiba-tiba muncul dan ada di mana-mana. Tapi, coba deh lihat pengakuan jujur di baliknya. Momen itu ternyata puncak dari 20-30 tahun kerja keras, coba-coba dan gagal, yang nggak pernah kita lihat sama sekali. Nah, ini dia bedanya. Persepsi kita tuh seringnya ngelihat sukses itu kayak menang lotre, ya kan? Satu lompatan tinggi yang instan. Padahal, realitasnya itu lebih mirip kayak mendaki gunung. Pelan-pelan, setahap demi setahap, dan penuh sama usaha dan kesalahan yang nggak kehitung. Nah, ini nih ironisnya. Di awal-awal karir, usaha kita tuh maksimal banget. Kerja keras, banting tulang, tapi hasilnya kayaknya dikit banget ya kan? Nanti pas udah mapan, usaha yang relatif lebih santai malah bisa ngasih hasil yang jauh lebih gede. Poin pentingnya di sini, jangan nyerah pas lagi di fase awal yang paling berat itu. Jadi, intinya kita nggak bisa cuma duduk manis nungguin momen itu datang. Kesempatan emas itu nggak bakal muncul gitu aja kalau kita nggak siap. Siapnya gimana? Ya dengan kerja keras, ngasah skill, dan yang paling penting berani gagal. Lagi, dan lagi, dan lagi. Mulainya ya dari sekarang. Oke, mitos soal sukses udah kita bongkar. Sekarang kita masuk ke mitos besar kedua, soal gimana caranya bangun kekayaan. Wah, ini nih salah paham paling umum buat para pemula. Dengerin baik-baik ya, buat kebanyakan orang investasi itu nggak akan bikin kalian kaya. Tunggu, jangan protes dulu. Bukannya semua orang bilang investasi itu kunci jadi kaya? Ya, kedengarannya aneh, tapi ini kunci buat ngerti cara kerja uang yang sebenarnya. Yuk, kita bedah. Pahami ini baik-baik, investasi itu bukan tujuan akhir. Investasi itu cuma alat, sebuah kendaraan. Tugasnya cuma ngebawa kita ke tujuan finansial yang kita mau. Dia nggak bisa secara ajaib nyiptain uang dari nol. Biar gampang, kita pakai analogi mobil sama bensin ya. Bayangin deh, tujuan finansial kalian itu kota B. Nah, investasi itu mobilnya. Mobilnya keren, canggih, oke. Tapi, apa yang terjadi kalau mobil secanggih apapun nggak ada bensinnya? Ya nggak bakal jalan kemana-mana kan? Nah, bensinnya itu ya penghasilan aktif dari karir atau bisnis kalian. Jadi kalian kerja itu buat ngumpulin bensin, terus bensinnya dituang ke mobil investasi biar bisa jalan ke tujuan. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas. Investasi yang benar itu artinya kita secara rutin, secara sistematis, pakai penghasilan kita buat ngisi bensin mobil tadi. Sebaliknya, kalau kita cuma naruh duit sedikit terus berharap duit itu meledak jadi banyak banget tanpa usaha berkelanjutan, well, itu lebih mirip judi, bukan investasi strategis. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting, apalagi di zaman sekarang. Dengan adanya AI, robot, dan teknologi yang makin canggih, skill apa sih yang harus kita punya biar nggak ketinggalan zaman, biar kita tetap relevan jangka panjang? Ini pertanyaan yang mungkin bikin banyak orang cemas, ya kan? Gimana kalau kerjaan gue digantiin AI? Atau gimana kalau yang gue pelajarin sekarang, besok udah nggak kepake? Jawabannya itu ada di pemahaman soal dua jenis skill yang berbeda. Jadi gini, ada yang namanya skill teknis, contohnya jago pakai software A atau bisa bahasa programming B. Ini penting, tapi bisa jadi usang. Ingat nggak dulu jago Photoshop itu kayak skill dewa, sekarang banyak AI yang bisa ngerjain. Nah, lawannya itu skill fundasional. Ini adalah prinsip-prinsip abadi yang nggak bakal pernah ada matinya. Pilar pertama adalah problem solving atau pemecahan masalah. Gini deh, AI itu bisa ngejalanin perintah, tapi dia nggak bisa nanya, kenapa kita harus ngelakuin ini? Nah, kemampuan buat ngerti konteks, ngelihat gambaran besarnya, dan nemuin akar masalah yang sebenarnya, itu nilai unik kita sebagai manusia yang nggak bisa digantiin. Pilar kedua, yang sama pentingnya, adalah people skills, atau kemampuan interpersonal.
Ingat ya, semua transaksi nilai, mau itu di bisnis, karir, jualan, ujung-ujungnya itu terjadi antar manusia. Robot itu nggak bisa negosiasi, AI nggak bisa bangun relasi. Jadi kemampuan buat komunikasi dengan efektif, meyakinkan orang lain, dan bangun kepercayaan, itu aset yang harganya nggak ternilai dan abadi. Oke, kita udah bahas soal mitos sukses, mesin uang yang sebenarnya, dan 2 pilar skill yang abadi. Sekarang, yuk kita satuin semuanya jadi sebuah rencana aksi yang simple dan bisa langsung kalian jalanin. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, ubah mindset kalian. Stop cari jalan pintas, stop cari rahasia sukses. Terima kenyataan kalau ini tuh lari maraton, bukan sprint. Setiap tetes keringat dan setiap kegagalan itu adalah batu bata yang lagi ngebangun fondasi kalian. Langkah kedua, fokusin energi utama kalian buat naikin pendapatan aktif. Jadiin karir atau bisnis kalian itu mesin penghasil bensin yang paling kuat. Logikanya simple, makin banyak bensin yang bisa kalian hasilin, makin ngebut mobil investasi kalian jalan menuju tujuan finansial. Dan ini dia langkah yang paling krusial. Pas kalian mikir mau belajar apa, prioritaskan waktu dan energi kalian buat ngasah 2 pilar tadi. Problem solving dan people skills. Gak peduli bidang kalian apa, kemampuan buat berpikir kritis dan komunikasi dengan baik itu bakal jadi aset terbesar yang gak akan pernah bisa digantiin sama teknologi manapun. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Langkah kecil apa yang bakal kalian ambil hari ini buat mulai bangun fondasi yang kokoh itu? Mungkin mulai dari ngebiasain diri nanya kenapa di kerjaan? Atau coba latihan ngomong lebih jelas ke teman? Fondasi apa yang bakal kalian mulai bangun sekarang juga?